Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Cesa Kitsbia dengan NIM 21030200091. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam masa dinasti Abbasiyah, kemunduran dan keberakhirannya dinasti Abbasiyah. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Islam. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Daulah ini berkembang selama dua abad, tetapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk dan dikenal dengan nama Mamluk. Selama 150 tahun mereka mengambil kekuasaan, meminta Iran. Kekhalifahan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat yang sering disebut Amir atau Sultan. Menyerahkan Andalusia kepada keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri, Maghrib dan Ifriqiya kepada Aghlabid dan Fatimiyah. Kejatuhan totalnya pada tahun 1258 Masehi disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikit pun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hisham. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa, melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Di antara yang memengaruhi berdirinya Khilafah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabene korupsi, sekuler, dan memihak. Sebagian kelompok diantaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Mawali. Pendekatan terhadap kaum Mawali dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi setempat, mengambil beberapa pegawai dan menteri dari bangsa Persia, dan meletakkan ibu kota kerajaannya, Baghdad, di wilayah yang dikelilingi oleh bangsa dan agama yang berlainan seperti bangsa Arya dan Sumit dan agama Islam, Kristen, dan Majusi. Sebelum Daulah Bani Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbas. Antara satu dengan yang lain mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan peranannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Nabi SAW, yaitu Abbas Abdul Muthalib. Kufah merupakan kota yang penduduknya menganut aliran Syiah, pendukung Ali bin Abi Thalib. Demikian pula dengan Khorasan, kota yang penduduknya mendukung Bani Hashim. Ia mempunyai warga yang bertemperamen pemberani, kuat fisiknya, tegap tinggi, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh nafsu, dan tidak mudah bingung dengan kepercayaan yang menyimpang. Jika pada masa Bani Umayyah lebih dikenal dengan upaya ekspansinya, maka pada masa Bani Abbasiyah yang lebih dikenal adalah berkembangnya peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah berdiri
pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi melalui perjuangan dan proses yang sangat panjang dan berliku. Abu Muslim Al-Khurasani, sebelum dinasti Umayyah runtuh, Bani Abbasiyah telah memposisikan diri sebagai oposisi yang menyebarkan propaganda anti pemerintahan dinasti Umayyah. Gerakan ini tidak hanya datang dari Bani Abbas, tetapi juga dari kaum Syiah yang ingin menuntut balas atas terbunuhnya Imam Husain bin Ali di Karbala secara keji, dan kaum Mawali yang menuntut hak persamaan dan keadilan dari pemerintahan dinasti Umayyah. Untuk mewujudkan keinginannya, ia melakukan taktik dan strategi yang lama, namun pasti ia berpendapat bahwa pemindahan kekuasaan dari satu kelompok ke kelompok yang lain harus mendapat dukungan dari seluruh rakyat. Untuk mendapat simpati masyarakat, maka Ali bin Abdullah meminta pendukungnya untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar membantu keluarga Rasulullah yang telah diperlakukan tidak adil selama pemerintahan Bani Umayyah. Ia melakukan usaha propaganda anti pemerintahan dinasti Umayyah sebagaimana yang telah dilakukan ayahnya. Kufah dan Khurasan dianggap sebagai tempat yang strategis karena banyak dihuni oleh masyarakat Muslim non-Arab yang merasa tidak puas dengan pemerintahan dinasti Umayyah yang memperlakukan mereka secara tidak adil. Abu Muslim Al-Khurasani adalah seorang pemuda yang menampilkan bakat Muslim Al-Khurasani adalah seorang pemuda yang menampilkan bakat kepemimpinan dan keberanian yang luar biasa. Banyak tuan tanah di Persia yang mengikutinya. Ia berkampanye untuk memunculkan rasa kebersamaan di antara golongan Alawiyin, golongan Syiah, dan orang-orang Persia untuk menentang dinasti Umayyah yang telah menindas mereka. Setelah Abu Muslim Al-Khurasani diangkat sebagai panglima, Ibrahim al-Imam mendorong Abu Muslim untuk merebut Khurasan dan menyingkirkan orang-orang Arab yang mendukung dinasti Umayyah. Dengan pandai ia memanfaatkan pertentangan antara suku Arab Qais dan suku Arab Yaman yang sudah berlangsung lama. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.